الحمد لله الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita doakan semoga mereka diberikan panjang umur, sehat afiat. Karena ketahuilah keberadaan mereka adalah merupakan lambang keamanan kita di permukaan bumi ini. Juga yang sama-sama kita muliakan para ulama, para asatidz, para guru-guru, para tokoh masyarakat, yang kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat. Karena ketahuilah ketika Allah menginginkan kebaikan di suatu tempat, maka Allah utus dan Allah kirim di tempat itu orang-orang yang baik. Ketika Allah menginginkan kemuliaan di suatu tempat, Allah kirim dan Allah utus di tempat itu orang-orang yang mulia. Dan tidak ada yang lebih baik serta tidak ada yang lebih mulia melebihi daripada ilmu pengetahuan agama, yang itu adalah merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberadaan mereka membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh panitia pelaksana Hari Besar Islam Masjid Al-Ghufran, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin hadirat peringatan Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang bagaimana kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu diungkapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulidnya yang tadi dibaca. Dan itu adalah menjadi sesuatu yang harus kita garis bawahi, bahwasanya beliau mengatakan wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara minal ajaib ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. ومع بروزه إلى هذا العالم, dan bersamaan dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di alam semesta ini, zahara minal ajaib, berbagai macam keajaiban-keajaiban yang dinampakkan dan diperlihatkan oleh Allah.
sebelum beliau dilahirkan, ketika beliau dilahirkan, dan setelah beliau dilahirkan, semua zahara minal ajaib. Allah nampakkan keajaiban dan keajaiban, baik sebelum beliau dilahirkan atau bersamaan ketika beliau dilahirkan atau setelah beliau dilahirkan. Zahara minal ajaib, berbagai macam keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah. Coba lihat sebelum beliau dilahirkan, seluruh alam semesta bergembira. Bahkan binatang pun tidak terkecuali. Binatang pun natagat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Binatang pun bergembira di dalam menyambut detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang sebagai manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita adalah orang yang lebih berhak untuk bergembira dan merayakan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Binatang diizinkan oleh Allah. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa ma min hamilin hamalat fi dhalika al'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Semua wanita yang hamil di bulan kelahirannya Nabi Muhammad, semuanya dianugerahkan oleh Allah mendapatkan anak laki-laki. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Lihat, ini luar biasa, beberapa bait daripada Simtud Durar yang menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alam, dan bersamaan dengan terlahirnya Nabi Muhammad semesta ini, baik sebelum, ketika, dan sesudah beliau dilahirkan. Zahara minal ajaib, berbagai macam keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh seluruh alam semesta. Adakah kelahiran yang mampu menggoncangkan arasnya Allah melainkan kelahiran Nabi kita Muhammad? Adakah kelahiran makhluk yang ada di alam semesta ini yang membuat bagaimana seluruh bidadari disuruh di sana menyambut kelahirannya melainkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Adakah bayi yang dilahirkan mengeluarkan cahaya yang begitu terang melainkan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Terus keajaiban demi keajaiban. Falakam yauma wujudik zaharat minka ajaib. Berapa banyak keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan ketika engkau dilahirkan. Semua itu bukti dari apa? Kita yang berkumpul di sini, semua itu bukti dari apa? Bukti, kata Habib Ali Habsyi di dalam Simtud Durar beliau, wa ma'a buruzihi ila hadzal alam zahara minal ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Semua keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah kepada alam semesta ketika terlahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu memberitahukan kepada seluruh alam semesta tidak ada makhluk yang paling istimewa melainkan Nabi kita Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling dicintai Allah melainkan Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah melainkan Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling istimewa di sisi Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inilah keinginan para sahabat. Inilah keinginan para sahabat dan keinginan para tabi'in, keinginan para tabi'ut tabi'in, keinginan para salafus salih, keinginan orang-orang yang beriman. Tidak ada cita-cita mereka hidup di dunia ini melainkan adalah untuk nantinya besok di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak bersama beliau, nantinya bersama siapa lagi kita besok di dalam surga?
Karena surga tidak akan pernah terasa indah melainkan dengan berkat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dari karenanya Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi sahibul maulid yang tadi maulidnya dibacakan, beliau mengatakan apa? Fi jannatin ma syagani min wasfiha. Di dalam surga tuh kalau kita mendengar bagaimana sifat-sifat surga, bagaimana nikmat-nikmat surga, bidadarinya, istananya, perhiasannya, makanannya, minumannya, segala nikmat yang ada di dalam surga yang Allah jelaskan dalam haditsil qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mudah-mudahan kita jadi orang saleh, bratan. Apa yang Allah siapkan bagi hambanya yang saleh? Apa yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh? A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang Allah siapkan? Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah, ma la 'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Ini nikmat kita. Kalau biasanya kalau melihat sebuah bangunan, sebuah nikmat yang sangat menakjubkan, kita langsung di sana takjub dengan itu semua, tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata siapapun. Ketahuilah keindahan surga, nikmat surga tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Mala ainun ra'at, kenikmatannya tidak pernah tergambar di mata siapapun. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun. Wala khatar ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak bisa digambarkan di dalam benak manusia. Untuk siapa itu semua? Untuk orang-orang saleh. Siapa orang saleh? Orang saleh kata ulama punya dua karakter. Ini kalau kita hendak jadi orang saleh. Karakter yang pertama adalah tunaikan hak Allah. Kemudian yang kedua adalah tunaikan hak hamba Allah. Bagaimana engkau bertetangga, bagaimana engkau dengan jiranmu, bagaimana engkau dengan keluargamu, bagaimana engkau di lingkunganmu, engkau hidup bermasyarakat bagaimana, itulah orang saleh. Menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba Allah. Kalau engkau hidup hanya menunaikan hak Allah tapi engkau mengganggu tetangga, mengusik kenyamanan masyarakat, kemudian mengganggu orang lain, memutuskan tali silaturahim, maka Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan kita masuk surga seberataan insyaallah. Ini orang saleh. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana nikmat tersebut? Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Fi jannatin ma syagani min wasfiha. Saya tidak pernah tergiur dengan kenikmatan surga. Bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun keadaan surga, saya tidak pernah tergiur dengan kenikmatannya. Terus apa yang membuat engkau menginginkan untuk masuk ke dalam surga, wahai Habib Ali Habsyi? Beliau mengatakan, yang membuat saya terdorong untuk masuk ke dalam surga, tahu apa? Illa likaunil hibbi fiha khayyama, melainkan saya ingin masuk surga dikarenakan ada Nabi Muhammad di dalamnya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan pernah memilih surga. Itulah para sahabat, mereka lebih memilih kebersamaan dengan Nabi Muhammad ketimbang mereka berpisah dengan beliau, karena tidak ada yang paling menyiksa para pencinta melainkan ketika berpisah dengan orang yang mereka cintai. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah gunanya peringatan Maulid. Inilah gunanya kita mengadakan acara Maulidur Rasul, yang mana acara semacam ini meningkatkan keimanan kita. Acara semacam ini adalah menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ketika kita telah bertemu dengan bulan Rabiul Awal, diberikan Allah umur sehingga berjumpa dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukuri ini nikmat.
Berapa banyak orang-orang kita, saudara-saudara kita, kawan sekampung kita, bahkan keluarga sanak famili kita yang mereka tadinya berkeinginan untuk hadir, berkeinginan untuk bertemu dengan bulan Rabiul Awal, namun mereka telah berkumpul dan digolongkan, dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka dapat rahmatnya Allah, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Nah, kita yang masih diberikan umur oleh Allah bertemu di malam pertama kita di bulan Rabiul Awal. Ayo pergunakan. Agenda apa 30 hari ke depan? Program apa yang ada di rumah kita di setiap hari dan malam yang akan kita lewati di bulan Rabiul Awal? Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan syahrul ata wal madad wa innal ladzi yastamit, ni bulan penganugerahan dari Allah, bulan pemberian yang sangat agung dari Allah. Maka cari pemberian Allah, cari karunia-Nya Allah, cari anugerah dari Allah dengan kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, dengan kita memperbanyak salawat. Ayo targetkan ini malam-malam pertama udah berapa ratus salawat yang kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah seluruh ibadah bainal gabul wa raddiha, antara diterima dan ditolak, kecuali salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadah salawat pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari karena itu janganlah kita bubar dari ini majlis, melainkan ayo bangkitkan kembali semangat kita dalam memakmurkan masjid, bangkitkan kembali semangat kita dalam salat berjamaah, bangkitkan kembali semangat kita di dalam menghidupkan sunnah, bangkitkan kembali semangat kita di dalam berbekal untuk negeri akhirah. Karena kita sadar siapapun yang hidup di permukaan bumi ini tidak ada yang hidup selama-lamanya. Semuanya akan menemui titik terakhirnya, yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah kematian cuma ada dua, Pak, jangan diremehkan ini. Setelah kematian cuma ada dua, imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang digiring ke dalam surga dan sekelompok orang bakal digiring ke dalam neraka. Sekarang tanyakan dalam diri kita, di kelompok manakah kita pada saat itu? Kalau kita ingin mengetahui di kelompok mana kita besok di hari kiamat, maka lihatlah bagaimana posisi Nabi Muhammad di dalam diri kita, bagaimana syariah Nabi Muhammad di dalam diri kita, bagaimana sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, bagaimana nilai-nilai agama Islam dalam masyarakat kita. Di situ kita akan mengetahui bersama siapa kita besok ketika di negeri akhirah, ketika Allah mengatakan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Para pendosa, berpisah kalian, jangan ikut campur. Pisahkan, ini para pendosa. Disuruh berpisah pada saat itu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah mengatakan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah kami peringatkan kepada kalian wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kalian di sana mengikuti jejak langkah syaitan, jangan sampai kalian terperangkap di dalam perangkap syaitan. Qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim, dia masuk dalam perangkap syaitan. Yang bermusuh-musuhan tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, masuk dalam perangkap syaitan. Yang mengganggu jiran tetangganya, yang masih dalam keadaan gosip siang malam pagi sore dalam keadaan gosip, Masya Allah. Tidak berkumpul, Masya Allah, grup WhatsApp ada, Masya Allah. Gosip di sana, perempuan-perempuan kita yang masih keluar dalam keadaan maksyufal aurah, dalam keadaan terbuka aurat, masih dalam daripada perangkap syaitan. Allah ta'budu syaitan, jangan kau ikuti syaitan, jangan engkau di sana menjadi budaknya syaitan. Yang masih durhaka sama orang tua, yang masih di sana memperturutkan nafsu dan syahwatnya, yang masih terbuai dengan kegemerlapan dunia sehingga lalai dari akhirah. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim.
Jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Jadilah hamba Allah yang sejati. Hamba Allah yang sejati tidak ada ikutannya melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang lebih dia cintai melainkan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang dia jadikan qudwah, uswah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terakhir di pertemuan kita malam hari ini, sedikit ulun membawakan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui yang mana Arab Badui tersebut datang kepada Nabi Muhammad dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu, ya Rasulullah, berikan saya suatu amalan." Ini orang datang kepada Nabi minta amalan. Amalannya apa? Bukan amalan penglaris dagang, tidak. Atau amalan biar disukai orang banyak, tidak. Pak, Bu, bagaimanapun kita hidup pasti ada orang yang suka dan ada orang yang tidak. Itu sudah jadi sebuah realita kehidupan. Kadada orang yang ketujuh berataan lawan kita. Satu komplek kita tidak bisa membuat satu komplek suka sama kita. Hadal Imam Syafi'i ketika beliau masuk Mesir, kemudian ada orang-orang yang cinta dengan Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Imam, tuh si fulan ada yang mencacimu, ada yang menghinamu, si fulan ada yang menggosipmu, si fulan ada orang yang memfitnahmu, si fulan ada orang yang tidak suka dengan engkau." Imam Syafi'i cuma diam. Cuma diam. Sambil beliau menggubah sebuah syair, beliau mengatakan, "Gad gila anna Allah dhu walad wa anna khairal khalqi gad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyal huda fa kaifa ana." Beliau mengatakan, Allah ada yang mengatakan punya anak. Allah ada yang mengatakan punya anak. Wa anna khairal khalqi gad kahana, bahkan Nabi Muhammad difitnah sebagai seorang dukun. Ma salimallahu min bariyatih, ma salimallahu min bariyatih. Allah pun tidak terselamatkan dari cibiran makhluk-makhluknya. Wala nabiyal huda, bahkan nabi yang membawa petunjuk juga difitnah, dicaci, dihina, dimaki oleh umat-umatnya. Wala nabiyal huda fa kaifa ana, bagaimana saya, kata Imam Syafi'i. Mustahil. Dari karenanya beliau mengatakan, ridhan nas ghayah la tudrak. Membuat orang suka dengan kita itu adalah harapan yang tidak mungkin kita dapatkan. Waridallah ghayah la tutrak. Namun untuk mencapai keridhaan Allah, meraih keridhaan Allah adalah harapan yang tidak sepantasnya kita tinggalkan. Jadikan pedoman hidup kita, ilahi anta magsudi waridaka matlubi. Tidak ada yang kita tuju melainkan adalah Allah. Tidak ada yang kita harapkan hidup di dunia melainkan adalah mendapatkan ridhanya Allah. Mudah-mudahan kita diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, orang datang Nabi Muhammad bilang, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, berikan saya satu amalan. Jika saya nantinya mengamalkan amalan tersebut, maka saya akan mendapatkan surganya Allah. Mudahan masuk surga seberatan. Mudahan masuk surga seberatan. Mudah-mudahan kita masuk surga seberatan. Hadhil jannah, surga disebutkan oleh Nabi Muhammad, tidaklah seseorang meminta untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak 3 kali, melainkan surga mengatakan, "Ya Rabb, jadikan dia penghuniku." Makanya kita minta 3 kali. Sekali lagi, mudah-mudahan masuk surga ya Rabb. Mudah-mudahan masuk surga ya Rabb. Mudah-mudahan kita masuk surga seberatan. Amin ya rabbal alamin. Orang ini menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa amalannya?" Artinya apa? Tidak ada yang instan. Kita heran orang di akhir zaman hendak masuk surga tapi Masya Allah, diibaratkan kata hendak sugih cuma kada mau begawi. Duduk di rumah Masya Allah, kada singgawiana Masya Allah. Tuh ada makanan di hadapan kita. Apakah kita bisa merasakan makanan tersebut dan apakah kita bisa merasakan kenyang dari itu nasi kalau tidak kita sentuh dan kita santap? Mungkin aja kalau Allah menghendaki. Iya, memang mungkin kalau Allah menghendaki. Namun Allah bilang apa? Kulu washrabu. Makan dan minum. Ayo makan.
Ayo minum. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Tidak ada kebaikan dalam berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Coba lihat, orang ini datang nanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, berikan saya amalan agar saya masuk surga." Padahal kunci surga di tangan siapa? Di tangan Nabi Muhammad. Kunci surga di tangan siapa? Di tangannya Nabi Muhammad. Wa ana awwalu man harraga hilagal jannah. Dan saya yang paling pertama membuka pintu surga. Wa ma'i fuqaraul mu'minin. Bersamaku adalah orang-orang fakir dari kalangan kaum mukminin. Tapi apakah ketika orang minta amalan kepada Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga, beliau langsung mengatakan, udah nanti masuk surga bighairi hisab, tanpa amal? Seperti yang terjadi di akhir-akhir zaman, Masya Allah, menggugurkan kewajiban, mengabaikan kewajiban. Masjid di sana sudah tidak terawat lagi. Kemudian kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dia abaikan. Kemudian mengklaim, mengaku bahwasanya dia adalah orang yang min ahlil jannah bighairi hisab. Masya Allah. Itu di akhir zaman. Nabi Muhammad, beliau yang memegang kunci surga, beliau mengatakan apa? Kalau ingin masuk surga, beliau bilang, nih kuncinya, kunci masuk surga. Beliau mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, benarkan tauhid, mantapkan iman kita kepada Allah. Adanya guru-guru kita pada malam hari ini, para habaib kita, mereka ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang Allah kirim ke wilayah kita. Dan nikmat harus kita syukuri. Ketika nikmat tidak kita syukuri, maka itu nikmat akan berubah menjadi sebuah musibah dan malapetaka. Ketika keberadaan para ulama, mereka buka majelis, mereka buka pengajian, mereka membaca kitab, kemudian kita acuh tak acuh dan kita mengabaikan daripada perkumpulan tersebut, ingat, mereka sudah menyampaikan innama alaikal balagh wa alainal hisab. Allah mengatakan, tugas kalian wahai para utusan, tugas kalian wahai para penyambung lidah Nabi Muhammad, tugas kalian wahai para pewaris Nabi Muhammad hanya menyampaikan, dan kami yang akan nantinya memperhitungkan mereka. Ketika mereka buka majelis, ketika ulama ada di tempat kita, syukuri keberadaan mereka, doakan mereka, hadiri majelis mereka, dengarkan apa kata mereka, karena ini nikmat. Dan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, disitulah menambah keimanan kita kepada Allah, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki dan menambah kualitas iman kita. Karena iman yazid wa yangus, iman kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Dan salah satu cara untuk menambah iman diantaranya adalah mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Doakan guru-guru kita panjang umur, sehat afiah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadiah dari Allah. Itu kalau sudah diinginkan kebaikan oleh Allah di suatu tempat. Dari karenanya kalau mau cari rumah, cari tempat tinggal, aljar gabladar, lihat dulu lingkungan sebelum kita mau punya rumah. Kalau lingkungan baik, semuanya orang Masya Allah makmur, masjid dengan berjamaah, kompleknya di sana ada ulamanya, ada tuan gurunya, ada orang-orang yang mulia, maka sesungguhnya itu tempat adalah tempat yang istimewa di sisi Allah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian kata Nabi Muhammad yang kedua, ini iman yang paling pertama. Kenapa yang paling pertama iman? Ibadah apapun, amal apapun, kalau tidak didasari dengan iman, ibadahnya sia-sia. Amal apapun, ibadah apapun, kalau tauhidnya masih berdebu, maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Gampang. Setelah engkau benarkan penghambaanmu kepada Allah, keimananmu kepadanya, tauhidmu kepada Allah, maka kerjakan ibadah yang paling penting dari seluruh ibadah, yaitu adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Jangan sampai karena acara subuhnya, Masya Allah, tutup Masjid Al-Ghufran. Masya Allah, bilang Masjid Al-Ghufran tutup, kenapa? Karena tadi malam acara. Jangan. Makanya kita langsung sung-sung aja, habis ini langsung bulik, bismillah, agar semuanya siap-siap salat subuh nantinya. Jangan sampai
Apalagi Masya Allah duduk di malam-malam Rabiul Awal, duduk dengan alat-alat yang Masya Allah melalaikannya dari Allah, duduk dengan secangkir kopi, dengan gamenya, dengan lain sebagainya. Ini malam-malam mulia, malam-malam yang akan kita hadapi, malam istimewa. Ayo pergunakan untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuqimus shalah, salat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga, tunaikan zakat kalau memang engkau telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tidak semua orang wajib zakat. Tidak semua orang. Tidak semua orang diwajibkan zakat. Ada orang yang memang dia tidak punya harta, tidak punya harta yang sampai nisab, sampai haulnya, tidak diwajibkan, tapi usahakan ada sedekah. Pagi sedekah, mengawali siang sedekah, mengawali malam sedekah. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tasumu Ramadan. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Udah selesai. Mudah-mudahan panjang umur ketemu dengan bulan Ramadan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika A'rabi tersebut mendengar apa tadi kunci surga untuk mendapatkan surga? Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Perbaiki penghambaan kita, perbaiki iman kita, perbaiki tauhid kita. Yang kedua, kerjakan salat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Cuma itu Nabi Muhammad menyebutkan. Apa kata orang yang menanyakan tadi? Orang menanyakan tersebut mengatakan, walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, la azidu ala hadza syai'an abada. Saya tidak akan pernah menambah amalan dari apa yang kau sebutkan wahai Rasulullah. Ini sudah, itu aja dah. Perbaiki iman, perbaiki tauhid, perbaiki keyakinan, salat konsisten, istiqamah berjamaah. Ada uang di sana sedekahkan. Kalau di sana ada yang wajibnya zakat yang dikeluarkan. Datang bulan Ramadan puasa, la azidu ala hadza syai'an abada. Saya tidak mau menambahnya. Kata Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Muhammad ketika mendengar orang tersebut mengatakan la azidu syai'an wala anggusu minhu, dan saya tidak mau menguranginya. Falamma walla, Abu Hurairah mengatakan ketika orang tersebut sudah pamitan dari Nabi Muhammad dan dia sudah pergi, kata Nabi Muhammad apa? Rasul mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa orang yang ingin melihat manusia yang hidup di dunia tapi dia adalah calon penghuni surga, tuh lihat orang yang itu tuh. Kenapa? Keinginannya tidak menambah dan tidak mengurangi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Memperbaiki penghambaannya, tauhidnya, imannya, keyakinannya, kemudian salatnya, zakatnya, dan puasa di bulan Ramadannya. Maka orang tersebut telah memegang daripada mendapatkan di sana sebuah jaminan bahwa dia bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan malam hari ini menjadi sebuah saksi bahwasanya kita semua cinta dengan Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang masak, ibu-ibu yang sudah repot menyiapkan ini itu dan lain sebagainya, Bu, dan seluruh yang membantu ikut andil dalam acara ini, semuanya tidak ada yang sia-sia di dalam pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita curahkan, dan apa yang kita korbankan untuk mengungkapkan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad, semuanya tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah dilupakan dan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi cintanya kita dengan beliau yang mengantarkan kita untuk mendapatkan nantinya syafaat beliau di hari kiamat dan bisa berdampingan dengan beliau di dalam syurga. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari majlis melainkan dalam keadaan dosa yang diampuni, hajat yang dikabulkan, keinginan yang diwujudkan, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang kesusahan mudah-mudahan diangkat dari kesusahannya, dan semoga kita diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan, sehat wal afiyah, dan diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepadanya. Dan terakhir mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.